Ya, saat ini saya lagi di rumah sakit Charlie Hospital yang di Ijen, Buja. Ya perbatasan sih Semarang Buja. Ini satu-satunya rumah sakit yang pasang bendera PSIS. Tuh, satu-satunya ya rumah sakit mungkin di Indonesia atau di dunia ini. Nah, satu-satunya rumah sakit yang itu banyak banget bendera PSIS, banyak banget bendera PSIS di sini. Nah, di sini aku mau ketemu sama yang punya Charlie, sekaligus komisaris PSIS. Kita akan ngobrol-ngobrol di sana, di dalam sana. Apa aja yang akan kita obrolkan? Tunggu. Dari Bang Lebar dulu langsung masuk terus nanti saya Terima kasih Pak Anto udah disuguhi makan siang ya. Kita mau lanjut lagi ngobrol, ngulik bagaimana Pak Anto seorang pengusaha kok tertarik ke dunia sepak bola. Sementara dunia sepak bola yang ya kadang-kadang ya sekarang ini banyak kita bilang ada bandar judinya lah yang dengan nama oknum ini gitu. Dan itu ada diundang di Mata Naswa juga kan, tidak selesai-selesai. Apa yang membuat tertarik Pak Anto memutuskan atau siapa yang menghubungkan sehingga PSIS ini kok tiba-tiba mungkin dipresentasikan ke Pak Anto dan Pak Anto tertarik? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau PSIS itu bagi saya mungkin seperti Mas Tobi ini ya, biru juga ya. Jadi kalau PSIS itu zaman dulu ya, masih SMP pun saya 86 87 ini saya sudah cinta ya, sangat cinta banget sama PSIS. Bahkan dulu waktu trek ke Jakarta, saya pun juga nonton ke sana. Dengan kemampuan saya jual kayu dan sebagainya ini, saya kumpulkan, saya berangkat ke sana dan menang ya. Mengingat berkembangannya waktu, seiring usaha saya maju, usaha bisnis saya maju itu, saya tiba-tiba kok teringat PSIS itu ya. Waduh, PSIS ini gimana ya? Aku cinta banget tapi kok prestasinya gitu-gitu aja. Lalu makanya saya sambil memperkenalkan Charlie ini, saya pertama kali sponsor. Setelah masuk PSIS, terus kemarin masih menang ya Pak? Pertama asik lah. Nah, terus kena bully Pak. Tanggapan ibu sama anak gimana? Jadi kalau saya secara pribadi itu sudah biasa. Tapi kan kadang-kadang Instagram saya itu kan saya paralel ya. Di ilmunya anak saya, kadang-kadang saya nulis kecapean itu ya anak saya nulis. Saya itu kadang-kadang kalau guyon gojloki anak saya itu ya mamer-mameri lah yang mana sih itu. Jadi ketika banyak dibully itu anak saya yang pertama kali nangis ke saya, si Padim itu, ya aku nggak rela ya ayah, sudah berkorban, sudah keluar duit, keluar kadang-kadang aku ditinggal demi PSIS tapi kok sampai ayah di kata-katain jorok kayak gitu ngomongnya gitu, nangis ke saya. Nangis seperti itu. Saya itu pas duduk melamun di depan itu, dia itu kadang-kadang mijitin saya, ya wis keluar aja dari PSIS katanya gitu sampean. Saya mau Nduk, enggak apa-apa Nduk, itu nanti ujian, enggak apa-apa. Nanti orang itu kalau untuk mencapai proses itu ya memang seperti itu, enggak apa-apa kan. Tapi aku nggak rela ya, aku nggak rela. Dia sayang sama saya. Wis kalau memang aku unfriending dulu. Saya memang gitu sama dia.
nggak bisa, nanti ayah kemana-mana sakit gimana, kayak gitu. Jadi akhirnya tapi sekarang ini sudah bisa baik, sudah bisa memahami Mas seperti itu. Terus Mas Fernando, ya. Sekarang gimana Pak? Setelah ini sudah putaran keempat, Pak. Bagaimana nih Pak? Rasa cintanya gimana Pak? Kalau yang kemarin itu kan, rasa ninggal di Surabaya, gitu Pak. Ya jadi, saya ini itu butuh proses ya Mas. Proses. Jadi kalau saya padan ini, saya bisa memahami di dalam hati kecilnya itu masih dengan komunitas temannya. Sebagai contohnya itu pemain Persebaya ini ada temannya Samsul Arif atau siapa itu ya, yang dulu pernah ngegolkan itu kan pernah satu sekolahan ya sama dia. Wah, dia itu ngasih selamat lah. Dia itu sekarang posisinya manajer. Nah, itu dibully banyak orang. Dibully. Padahal anak saya lebih kuat daripada saya. Sebab ya. Tapi dia itu sekarang ini memang masih ragu. Ragunya gini. Ya, ayah sampai kapan PSIS itu hebat? Tanya gitu. Nek ayah sampai PSIS hanya mau gitu-gitu aja, aku setengah-setengah loh ya. Aku diancam gitu. Diancam gitu saya. Dia akan mengambil tindakan gitu ya. Karena apa ya? Ini percuma ya, tidak ada perubahan. Saya tak kasih gini Le. Orang hidup itu perlu proses. Kamu melihat mereka supporter itu memang maunya cepat, pengen juara. Tapi awal dewi itu harus proses. Nah, kamu lihat, jangan melihat sekarang Persebaya sama PSIS beda. PSIS itu loh, Le. Kamu lihat, kamu kan pernah ke kantornya gimana, mesnya gimana. Loh sekarang kalau ayah bisa sekarang ini, saya gitu. Kamu minta makan kanoti pun bisa, itu. Tapi kamu belajar dari Mas Yoyo. Ayah bisa makan kanoti itu berapa sih? Beli siapa lagi itu? Ya. David Silva berapa sih Le? Marukawa ya. Tapi apakah nanti setelah kita menang, ayah tidak di duit gimana? Nanti degradasi kayak Sriwijaya itu, kayak Persi Kediri. Lebih baik ayah ini menguati dulu. Kita ini kalau mau bangun itu kan dikuati dulu pondasinya. Lebih baik ayah ini sekarang itu kuati. Sekarang PSIS nggak punya apa, mes sama training center, kita bangunkan training center, kantor. Nah, sekarang lo jual store-nya itu ayah itu melihat nggak tega. Lihatan sistem franchisenya Persebaya itu bagus. Ya sekarang ini kita benahi dulu, kita benahi lengkap, kantor ada, sistem ada, semuanya ada. Lalu bagus kuat, ayah melihat target. Bisnis di sepak bola yang memang sebenarnya sangat menjanjikan jikalau memang itu diterapkan dengan benar. Gitu. Apakah Pak Anto sudah mempersiapkan orang-orang untuk masuk ke dalam untuk membangun ini Pak? Seperti store, seperti apa namanya nanti ya. Ini kalau salam sehari ini kan TC salam sehari sudah nih Pak. Nah, apakah unit bisnis pertama kali lah ibaratnya kayak store itu apa sudah dipersiapkan Pak untuk menatap ke depan? Ya, jadi gini Mas. Jadi memang saya ini merubah PSIS ini kan tidak bisa langsung secara gradual ya. Berat-berat tidak bisa. Jadi biar berjalan dulu pelan-pelan. Jadi sebagai contoh aja saya ini bikin training center dulu. Tahap berikutnya ini saya bangun kantor dulu. Kantor ini telah saya amati tidak bisa setahun selesai. Apalagi 5 lantai itu kan tinggi ya nanti. Nanti mau tak bikin bawahnya lantai 2, 3 itu store. Atasnya untuk manajemen, 3-nya nanti untuk persiapan IPO. Terus training centernya itu kemarin anak-anak dengan curah hujan yang tinggi seperti ini sudah hujan lagi nih. Ini aja dia mereschedule yang semula 1 tahun sampai 2 tahun bisa minta 2 tahun setengah. Nah itu kan lama juga ya. Jadi untuk sekarang ini untuk store-nya atau manajemen yang saya masukkan saya hanya belum bisa karena kantornya kan belum ada. Mau tak kelola secara profesional belum ada. Jadi sekarang ini apa yang ada dulu kita maksimalkan. Sebagai contoh aja, ini kan kita sudah pertandingan yang ke-22 ya. Kita sudah melihat ke depan. Makanya kemarin saya sudah ngomong, Mas Yoyo, kapan kita rapat bareng-bareng, perlu dana berapa untuk mengarungi tahun depan itu. Nanti kita terus pelatihnya yang akan kita pilih berapa. Kita rapat, nanti sumber dananya dari mana, nanti kita rapatkan. Lalu kita bisa memasang target. Nanti adik-adik
Panser Snack kumpulkan, minta masukan apa-apa ke kita dan saran-saran apa supaya nanti kita bisa manajemen itu mengakomodir maunya mereka. Akhirnya kita bisa mematok target apa tahun depan. Tapi yang jelas kalau untuk store kayaknya nanti store ini yang percontohan aja ini ya. Jadi store ini yang tak bangun di Canggiran ini kan sudah jadi nih, mau tak desain di atasnya itu nanti kayak studio foto tapi untuk PSIS semua, terus bawahnya itu store khusus. Nah, itu nanti di situ nanti akan saya bikinkan aplikasi sejenis aplikasi. Nanti aplikasi ini ada contohnya, jadi aplikasi ini kayak Traveloka itulah. Oke. Jadi startup juga gitu ya. Jadi di situ bisa melihat PSIS Yoiso atau apa di situ. Nanti di situ bisa melihat pertandingan, melihat jersey terbaru, bisa melihat apa-apa di situ. Nah, di situ nanti. Dan disitulah bisnisnya sebenarnya. Nanti. Jadi konten kreatornya di situ semua. Konten kreatornya nanti di situ. Seperti yang kemarin dari anak saya si Fardan itu yang ini loh ya. Seperti Persebaya selamanya ini kan ada itu. Iya, benar. Nah, itu dari situ. Jadi jersey yang mau di launching itu di Persebaya, misalnya contoh Persebaya mau di launching besok itu yang ini sudah banyak. Benar. Ya, bahkan sekarang ini ada namanya beli nonton selamanya. Jadi selama liga itu bisa nonton tiket terusan lagi di aplikasi itu. Bisa, benar. 9.000 tapi untuk nonton seterusnya. Iya, dia bisa menyumbang klub tapi juga dia bisa melihat di sini. Benar. Sisi bisnis, unit bisnis atau orang-orang bisnisnya di sana itu gerak semua. Gerak, iya. Kalau ya memang sebenarnya PSIS itu dari dulu ya maaf sebelum Pak Anto masuk juga di sini tuh memang angan-angan seperti itu ada Pak. Cuma memang Mas Yoyo sendiri yang single parent, maksudnya sendiri mikir kan, akhirnya dengan Pak Anto sekarang masuk ini bisa dibagi nih, bagian ini, Pak Anto bagian ini, akhirnya nanti bisa klop gitu loh. Seperti Pak Anto tadi ngomong itu ya juga sesuai yang saya harapkan, bahwa ini kompetisi sudah keempat, bentar lagi kan sudah mau selesai. Jadi minimal kerangka untuk kompetisi 2022 yang mungkin Juni-Juli ya Pak ya, itu kita sudah punya Pak. Jadi wis ora gambling, ora piye-piye, dana wis siap, TM-nya udah siap, jadi tinggal jalan aja. Akhirnya kayak ya mungkin kalau saya anggap tuh PSS tahun ini tuh bukan buruk-buruk banget Pak, karena memang permasalahannya itu adalah permasalahan internal kemarin Pak. Gonta-ganti pelatih di situ akhirnya menjadi polemik dan akhirnya teman-teman down gitu. Untungnya Pak Anto tahu lah, akhirnya Pak Anto coba masuk terus untuk jadi bapak gitu. Kemarin makanya sampai Sarasean ya Pak ya. Iya, betul. Sempat dikritik sama teman-teman pelajar di Sarasean itu. Kalau saya cuma gini aja, dengan datangnya Pak Anto bercerita tentang unit bisnis di PSIS, Pak Anto kira-kira nanti kalau jati diri itu dilelang, Anto siap deh? Ya pasti siap lah, saya yang paling depan sendiri lah. Jadi gini, kalau Pak Anto itu justru insting bisnisnya itu di jati diri. Karena PSIS itu hebatnya nanti justru di jati diri. Marwahnya sih. Iya, di jati diri. Pertama, meringankan keuangan saya sama Mas Yoyo. Pertama, karena pendapatan penonton, sistem karcis pun nanti saya juga akan saya libatkan Panser kok. Misalnya Tribun Selatan, saya kan pernah dulu sudah tua itu pernah ke Tribun Selatan juga ya. Makanya saya besok pengen nostalgia. Tribun Selatan nanti akan saya peta-petakan kan. Ini Panser Biru, kamu pengen jatah mana? Tiketing-sasinya, nanti tak bantu aplikasinya. Silakan, kan gitu. Yang penting memberi input sama PSIS. Jelas, penting jelas. Iya, jelas. Terus nanti ketika itu sudah terus kalau nanti kan lihat skemanya saya sama Pemprov ya. Saya ngelola lapangannya aja atau seluruhnya atau sak parkirnya kan gitu. Nanti kan lihat konsepnya, makanya nanti kan saya hitung secara bisnis. Ini misalnya seperti yang Wayan Dipa ini. Nah, Wayan Dipa itu stadion sak parkirnya semua. Enak saya. Saya kan tinggal saya jual ya. Kamu Panser Biru, kamu slot sebelah sana, kamu bikin ini kamu tak bikinkan yang bagus atau kamu bikin sendiri, nanti kamu bayar ke saya. Kan gitu aja saya. Ini parkir siapa, adik-adik tak datangkan. Syaratnya satu, jangan sampai rusak. Kan gitu aja. Nah, terus tribun nanti siapa nanti yang akan ngelola. Tapi yang penting ini saya harus membayar
ke Pemprov sekian nyewanya ini ya. Saya sudah dapat dan saya harus memberikan masukan ke PSIS. Kan gitu aja nanti. Iya, makanya nanti saya lihat skemanya. Jadi saya yang pertama kali harus saya kelola. Iya, saya kelola. Nah, nanti lihat Pemprov aja. Nek Pemprov mahal ya mungkin saya nggak angkat tangan. Karena juga kita tahu lah tiket itu paling mahal kan berapa? 100.000. Kemampuan masyarakat ya saya tidak nganu ya masyarakat pecinta bola ini kan tidak seperti F1 dan sebagainya yang glamor kan mereka adik-adik yang sekolah dan sebagainya. Yang harus kita subsidi juga. Jadi saya berharap nanti Pemprov itu juga memberi penawaran ke kita itu yang proporsional. Nah, nanti mungkin tapi saya yakin beliau-beliaunya pasti punya pemikiran lah, punya analis manajemen ya. Oh ya harus tak sewakan sekian. Tapi intinya kalau nanti saya disewakan ke saya akan tanggung jawab. Selama ini yang penting Pemprov dapat, adik-adik dapat, PSIS bisa main di situ. Kan gitu aja. Kayaknya Pak Anto siap. Ya. Sudah siap dan siap. Karena jati diri itu udah bagian strategis tadi PSIS Semarang. Iya. Karena kalau jati diri tidak kita kelola, kita juga repot nanti. Iya, Pak. Iya. Saya namanya Semarang, mainnya di Magelang. Magelang, iya. Jangan-jangan saya bikin stadion diri katanya. 3 kata ya? 3 kata untuk menggambarkan PSIS Semarang. Waduh ini kok kata-katanya harus dibatasi ini ya. Makanya jadi gini aja. Dengan harapan saya PSIS ini 5 tahun ke depan sudah dapat juara. Sudah harus dapat juara. Selagi sebelum saya pensiun itu saya harus mempersembahkan juara. Oke, itu pesannya Pak ya. Iya. Baik, sebenarnya 3 kata PSIS harus juara. Tapi harus ada pondasinya yaitu 5 tahun ke depan. Iya. Saya terima kasih. Iya, terima kasih. Saya sudah disuguh, terima kasih. Yuk Pak, terima kasih. Iya, sama-sama.